Halo Sobat Polkesbaya, selamat datang di Cangkruk Bincang Kreatif Yuk di Polkesbaya. Bersama saya Diah Arumita. Dalam beberapa saat ke depan kita akan berbincang dengan narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Hilmi Yumni, Eskep Nurse MKep Spesialis Maternitas. Beliau adalah Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Tapi sebelum kita berbincang dengan beliau, saya ingatkan kepada teman-teman semuanya untuk dukung channel YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya di @polkessurabaya dengan subscribe, like, and share video-video kami. Welcome Bu Hilmi di podcast Poltekkes Kemenkes Surabaya di Cangkruk. Terima Apa kasih. kabar Bu? Alhamdulillah baik Mbak Diah. Puasanya lancar. Alhamdulillah lancar, aman. Iya, senang sekali Bu, Ibu berkenan hadir di sini untuk berbincang dengan kita, berbagi informasi dan juga share ilmu tentang jurusan keperawatan. Sebelum kita ngobrol lebih jauh Bu, Ibu bisa ceritakan dulu sejarahnya jurusan keperawatan Poltekkes Surabaya itu bagaimana? Karena kan kadang yang masih dikenal adalah akper gitu Bu. Oh iya. Oke. Baik Mbak Diah. Jurusan keperawatan yang saat ini punya 4 kampus ya. 4 kampus. Yang pertama di Surabaya itu ada 2 kampus. Ada kampus Sutomo, Sutopo, kemudian yang paling jauh itu Tuban dan Sidoarjo. Sebelum menjadi Poltekkes ya, sebelum menjadi Poltekkes Surabaya bergabung menjadi Poltekkes, ini dulunya itu berawal dari sekolah perawat ya. Jadi sekolah perawat kesehatan, kemudian berkembang lagi menjadi pendidikan ahli madya, pendidikan ahli madya keperawatan. Pendidikan ahli madya keperawatan pun ada 2. Ada yang pendidikan ahli madya keperawatan program keguruan, termasuk di Sutopo itu cikal bakalnya dari pendidikan ahli madya keguruan sebelum menjadi akademi ya. Kemudian setelah program ahli madya keguruan yang di Sutopo, dan di Indonesia itu hanya ada 4 ya waktu itu ya, di Jakarta, di Bandung, di Ujung Pandang, dan Surabaya yaitu di Sutopo. Setelah itu berkembang menjadi akademi perawat ya. Sidoarjo, akademi perawat, Tuban, kemudian Sutomo sendiri dan juga Sutopo. Setelah itu bergabung di 2001 ya menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang saat ini ada 4 kampus, di mana 4 kampus itu kita mendidik level diploma 3, ada sarjana terapan keperawatan, dan ada pendidikan profesi nurse. Oh iya Bu, jadi awalnya itu berupa sekolah-sekolah gitu ya Bu, sekolah-sekolah perawat gitu. Jenjangnya adalah jenjang pendidikan menengah. Oh iya, setara SMA ya Bu ya dulunya. Setara SMA, kemudian berkembang menjadi akademi, menjadi D3, diploma 3. Kemudian ketika 2001 ya Bu ya, bergabung menjadi Poltekkes Surabaya itu menyelenggarakan pendidikan diploma 3 juga, kemudian yang dikembangkan menjadi sarjana terapan ya, D4. D4 dulu ya Bu ya istilahnya. Dulu D4 keperawatan yang sekarang berubah nomenklaturnya menjadi sarjana terapan keperawatan. Ditambah lagi pendidikan profesi nurse Mbak Diah. Oh iya, sekarang ada pendidikan profesi nurse. Yang tadi kayak gelarnya Ibu tadi ya, ada nurse-nya. Iya, betul. Eskep nurse. Kalau NS ya. NS ya. Tapi kalau lulusan Poltekkes kan STR ya Bu ya, karena vokasional. Karena vokasi, betul. Nah Bu, tadi Ibu sudah sempat spill istilah anak sekarang. Lokasi kampusnya keperawatan itu ada 4. Iya. Di Surabaya 2, di Sidoarjo sama di Tuban. Nah agak menarik nih Bu, kok di Surabaya sendiri ada 2? Kok bisa seperti itu gitu? Kenapa bukan jurusan keperawatan kampus Surabaya? Karena kalau kita melihat di prodi lain juga ada yang serupa Bu, kampusnya di berbagai lokasi gitu, tapi ya Surabaya satu aja. Nah ini perawat ini menarik karena di Surabaya aja ada di 2 lokasi gitu, Sutomo dan Sutopo. Betul. Ada cerita di balik itu Bu?
Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, Sutopo itu berawal dari keguruan ya memang. Tidak menerima dari SMA pada saat itu. Jadi menerima tugas belajar teman-teman yang lulusan SPK, yang lulusan sekolah perawat, kalau ingin menjadi guru perawat tempatnya di Sutopo. Nah, kemudian kebutuhan itu udah selesai, sudah habis, akhirnya berubah menerima yang dari SMA, sehingga Sutopo ini tetap kita pertahankan yang di Sutopo. Nah, Sutomo sendiri yang awalnya memang menjadi akademi ya, sebelum bergabung Poltek menjadi Akademi Keperawatan Sutomo, ini juga menerima ya, menerima ini mahasiswa yang juga tugas belajar ya, terutama ini sebagian besar perawat-perawat yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu juga lulusan dari yang di kampus Sutomo. SPK Jadi memang ya. iya, yang Akademi Keperawatan yang di Sutomo. Jadi memang di Surabaya tetap ada 2 kita pertahankan ya, karena Sutopo ini merangkul ya yang wilayah utara gitu ya. Gitu. Yang sekolah yang ingin jadi perawat sekolahnya di Sutopo. Kemudian Sutomo ini, kalau di Sutopo hanya ada D3 Mbak Dia. Kalau Sutomo ini menjadi headquarter-nya ya, ada di pusatnya gitu ya, pusatnya jurusan keperawatan. Pusatnya jurusan keperawatan. Ya, jadi yang kita kembangkan berkembang menjadi STR dan ada pendidikan profesi nurse itu masih ada di kampus Sutomo. Kalau Sutopo hanya D3. Dan memang sengaja memang ini tidak kita lebur menjadi satu karena memang pangsa pasarnya berbeda. Ya. Jadi untuk memfasilitasi pasar yang ada di area Surabaya Utara gitu ya, Bu ya. Karena nanti kalau terkonsentrasi di pusat semua di area Sutomo semua juga mungkin akan susah ya Bu ya. Di sana juga jadi kita berbagi, ada distribusi yang sama begitu ya. Jadi kalau yang di Sutopo, Tuban dan Sidoarjo itu diploma 3 saja ya. Iya. D3. Sedangkan untuk sarjana terapan dan profesinya ada hanya di kampus diselenggarakan Sutomo. di Sutomo. Ada di kampus Sutomo. Nah, berarti kan ini tadi Poltekkes Surabaya menyelenggarakan pendidikan keperawatan untuk jenjang D3, sarjana terapan dan profesi nurse ya. Nah, untuk 4 lokasi itu masing-masing menyelenggarakan D3, tapi untuk sarjana terapan dan profesinya kan hanya ada di Surabaya aja, Bu. Iya. Nah, Surabaya yang Sutomo khususnya. Nah, kalau lulusan yang 3 ini mau lanjut, boleh, Bu? Oh, boleh banget. Jadi boleh. Jadi teman-teman yang sudah lulus dari D3 keperawatan itu bisa mengambil jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu sarjana terapan keperawatan melalui jalur RPL. Nah, RPL. Iya. Dulu istilahnya alih jenjang. Alih jenjang, iya, sama ya. Dulu alih jenjang, sekarang istilahnya adalah RPL. Jadi bisa melanjutkan ke sarjana terapan keperawatan yang lanjut lagi ke pendidikan profesi nurse. Karena di kita untuk STR dengan profesi nurse itu menjadi satu. Menjadi satu paket. Satu kesatuan gitu. Satu kesatuan istilahnya. Ya. Jadi harus ya Bu ya, sarjana terapan begitu lulus itu harus profesi. Harus profesi. Kalau misalnya nih Bu, misalnya belum mampu terus mandek di sarjana terapan gitu. Kan boleh cuti. Oh, boleh. Tapi untuk bisa bekerja harus untuk bisa bekerja gitu harus mengantongi ijazah dan sertifikat nurse, baru boleh pegang pasien, baru bisa memberikan layanan asuhan keperawatan kepada pasien yang nyata. Iya, kalau sudah profesi. Kalau profesi bukan sarjana, kalau hanya sarjana terapan saja belum boleh ke lapangan gitu ya. Tapi kalau diploma 3 saja sudah boleh bekerja. Boleh. Gitu. Tapi kewenangannya berbeda ya Bu ya. Berbeda kewenangannya. Karena level KKNI-nya juga berbeda. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia pemetaannya berbeda. Antara diploma 3, dia menempati level 5. Kalau sarjana terapan keperawatan menempati level 6. Kalau pendidikan profesi nurse lebih tinggi lagi, yaitu level 7. Tentu kemampuan yang diharapkan di masing-masing level itu akan berbeda.
Iya, karena kan kadang mungkin yang bagi calon pendaftar itu masih bingung ya Bu ya, mau Mm-mm. daftar D3 atau sarjana terapan plus profesi ya. Itu kadang juga ada teman-teman yang bertanya, Mm-mm. bedanya apa sih Iya. D3 dan profesi itu atau D3 dan sarjana terapan plus profesi itu gitu. Mungkin Mm-mm. kalau Mm-mm. adik-adik yang masih SMA, yang baru mau menempuh jenjang perkuliahan masih belum ada bayangan Iya, gitu kan Bu. iya. Heeh. Gitu. Jadi itu kadang jadi pertanyaan, bedanya Heeh. apa sih D3? Apa cuman kuliahnya 3 tahun sama 4 plus 1 tahun aja atau Mm-mm. nanti pekerjaannya juga berbeda gitu. Iya, ya tentu berbeda ya Mbak Dia ya. D3 ya, D3 jelas masa studinya 6 semester Iya, ya. Kalau gitu kan. STR masa studinya 8 semester, ditempuh 4 tahun. Kalau profesi nurse masa studinya 2 semester atau 1 1 tahun. tahun. Nah, kemampuan yang dituntut sebagai seorang D3 tentu akan berbeda dengan sarjana terapan keperawatan, tentu berbeda pula dengan profesi nurse. Kalau D3 itu lulusannya harus mampu melakukan prosedur perawatan dasar ya. Contoh bagaimana merawat luka, ya seperti itu ya. Tapi kalau STR lebih tinggi lagi. Di samping mampu melakukan prosedur perawatan dasar, dia harus bisa mengelola layanan keperawatan ya. Kemudian terkait dengan penelitian, itu malah lebih tinggi lagi. Kalau pendidikan profesi nurse tidak sekedar mengelola, tetapi dia mampu menjadi pemimpin. Nah, pemimpin di lingkup keperawatan. Tentu kompleksitas layanan asuhan keperawatan yang diberikan oleh lulusan pendidikan profesi nurse akan berbeda dengan yang sarjana terapan dan berbeda lagi dengan yang D3. Tadi sudah diceritakan D3 sarjana terapan, profesi, Profesi. bedanya seperti apa. Nah, sekarang Mm-mm. nih dengar-dengar kan di Poltekkes Surabaya khususnya jurusan keperawatan itu kan punya kelas internasional. Betul Mbak Nah, Dia. bisa diceritakan Bu? Iya. Kelas internasional ini tahun 2023 untuk angkatan pertama menerima kelas internasional. Kemudian 2024 angkatan kedua. Jadi kelas internasional di jurusan keperawatan itu adalah bagian dari program studi program sarjana terapan. Jadi sarjana terapan itu ada kelas reguler, ada kelas internasional, dan ada kelas ahli jenjang atau RPL. Nah, bedanya apa yang kelas internasional? Jadi kurikulumnya sama dengan sarjana terapan keperawatan. Desainnya adalah in English, Mbak Dia. Jadi metode pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris ya, baik di kelas, di laboratorium ya, kemudian di lapangan. Nah, ada satu desain ya yang menjadi unggulan di dalam kelas internasional, yaitu salah satunya adalah desain pembelajarannya ada ngecamp Mbak Dia. Oh, ada English Iya, camp ada juga Bu. English camp. Jadi English camp ini kita bawa ke kampung Inggris yang ada di Pare. Jadi kita bekerja sama dengan Akses Inggris ya untuk English camp. Jadi 2 minggu setiap mahasiswa merasakan 2 minggu itu dilatih terkait dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya plus integrasi di dalam keperawatan. Nah, itu kita lakukan setiap tahun ya. Setiap tahun kita English camp. Ini tahun pertama sudah dilalui, ini mau tahun kedua ini. Jadi kalau di Poltekkes ini hanya keperawatan saja ya Bu yang punya kelas internasional? Insya Allah begitu Mbak Dan Dia. tidak semua Poltekkes Kemenkes punya kelas internasional Iya. atau semua Poltekkes Kemenkes punya? Tidak semua. Tidak semua Tidak ya. semua punya Jadi, kelas internasional. Bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk ke jurusan keperawatan khususnya ke kelas internasional, ini kesempatannya terbuka dan tidak semua instansi menyelenggarakan itu ya Bu ya. Iya. Jadi hanya terbatas di beberapa Poltekkes aja. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kurikulumnya sama, Iya. hanya metode pembelajarannya, karena kalau yang kelas internasional itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya Bu Bahasa ya. Inggris. Nah, nanti ketika lulus itu apakah kelas internasional ini memang karena didesain untuk dipasarkan atau untuk bekerja di luar negeri atau seperti apa Bu? Iya. Jadi kelas internasional ini jumlahnya tidak banyak ya, terbatas. Setiap kelas itu 30 mahasiswa. Dan memang
pangsa pasarnya luar negeri Mbak Dia. Namanya kelas internasional ya. Iya. Jadi harus bekerja ke luar negeri. Sehingga ketika awal kita udah membangun komitmen dengan mahasiswa, dengan orang tua ya, sampai orang tuanya menuliskan fakta integritas ya. Jadi surat pernyataan komitmen, nanti kalau anaknya sudah lulus di kelas internasional sampai dengan profesi, maka kita wajibkan untuk bekerja di luar negeri. Jadi orang tua harus mengizinkan, karena sudah masuk di kelas internasional udah dengan resiko kan. Iya. Jadi nanti ini lulusan kita ini akan mengisi pangsa pasar internasional. Soalnya kalau nggak ada fakta itu risikonya kadang orang tua itu nggak mengizinkan gitu ya Bu ya. Memang salah satu kendala budaya di Indonesia kan begitu. Mangan kumpul. Iya. Tidak kalah lulusan kita, keperawatan di kita ya, tidak kalah dengan yang di luar ya. Tetapi satu ya terkait dengan budaya. Iya. Jadi nggak boleh sama orang tua. Nah, padahal kita sudah mendidik untuk bisa go internasional kan. Dan tidak sedikit loh Mbak Dia untuk biaya proses pembelajaran yang ada di kelas internasional. Kan, ada tambahan di luar. Kurikulumnya sama, tapi kan add-on-nya atau perintilannya yang lain kan kayak penguasaan bahasa asingnya, itu kan yang tadi Ibu ceritakan nanti ada camp, sedangkan yang anak reguler kan nggak ada camp ya. Belum lagi kita membangun atmosfer internasional. Dengan fasilitasnya kan juga kemudian kita bawa ke kedutaan yang ada di Surabaya, kedutaan luar negeri, supaya tahu bagaimana sih kalau mau berangkat ke luar negeri. Nah itu kan juga tambahan ya, muatan tambahan yang tidak ada di reguler. Bu, kalau misalnya mau masuk kelas internasional itu sistem rekrutmennya atau penerimaan mahasiswa barunya apakah sama dengan yang reguler, yang kelas reguler? Iya, jadi awalnya sama ya, kemudian ada tes TOEFL kan Mbak Dia. Nah, dari itu akan difilter dan akan dilihat nilai dari tes TOEFL ya. Kemudian peringkat yang tes TOEFL-nya tinggi itu akan kita ambil sebagai kelas internasional. Jadi kalau seleksi awalnya sama ya Bu ya, misalnya bisa ambil jalur prestasi, jalur bersama, jalur mandiri. Nah, nanti ketika sudah dinyatakan lulus sampai dengan lulus uji kesehatan baru ada saringan lagi di kemampuan bahasa Inggrisnya melalui tes TOEFL ya Bu ya. Jadi nanti kan kadang ada yang nanya, saya mau daftar kelas internasional nih gitu. Ya sudah, daftar aja pakai jalur yang dibuka saat itu ya Bu ya. Baru nanti ketika sudah dinyatakan diterima akan diseleksi lagi untuk dimasukkan ke kelas internasional gitu. Biayanya apakah sama Bu? Sama ya. Loh, berarti yang bisa masuk kelas internasional itu benar-benar terpilih ya Bu ya, karena kan dengan uang kuliah yang sama, dapat kesempatan yang lebih ya Bu ya. Nanti juga kesempatan berkarirnya juga lebih luas, lebih luas karena ke luar negeri gitu. Betul. Ya, tadi Ibu sudah menyinggung sedikit tentang fasilitas tadi ketika kita membicarakan tentang kelas internasional kan, ya kan fasilitasnya juga nanti membangun atmosfer internasional. Nah, ini secara umum Bu, fasilitas pembelajaran di jurusan keperawatan itu seperti apa sarana prasarananya? Iya. Jadi fasilitas untuk proses pembelajaran teori di kelas ya insya Allah nyaman ya, suasana di kelas yang nyaman, yang memungkinkan bisa mengeksplorasi ide-ide begitu ya. Kemudian kapasitas internet juga sangat memadai untuk setiap mahasiswa. Nah, di samping kelas ya untuk teori kita juga menyediakan laboratorium ya. Laboratorium, dan di keperawatan sudah laboratorium perkeilmuan begitu Mbak Dia. Jadi laboratorium dasar, mereka belajar bagaimana mengukur tanda-tanda vital, bagaimana merawat luka, itu sudah kita siapkan. Kemudian keilmuan yang lain, misalnya mau menolong merawat memberikan layanan kepada ibu hamil, ada laboratorium maternitas, keperawatan maternitas. Kemudian bagaimana praktek di masyarakat, ada laboratorium komunitas. Bagaimana di keluarga, ada laboratorium keluarga. Bagaimana merawat pasien lansia, ada laboratorium geronting. Jadi dan mini hospital gitu ya Bu, rumah sakit
kecil Iya. versi mininya gitu. Iya, ada juga lah yang mini hospital yang Oh, disetting gitu. seperti rumah sakit Oh, itu beda ya, gitu. Bu, ya? Beda, Lab-lab beda yang tadi lagi. Ibu sebutkan ini ada sendiri, Beda terus ya. mini Mini hospital hospitalnya ada ada sendiri. sendiri. Oh, ya berarti sangat lengkap ya, Bu, ya. Jadi Insya Allah setelah dengan alat ya, peraga ya, setelah sarana yang teman-teman memadai. mahasiswa itu mendapatkan ilmu teori di Heeh, kelas, kemudian langsung dipraktekkan di di lab laboratorium. tadi ya, Iya, Bu, ya. sesuai dengan kebutuhan implementasi mata kuliah. Dan setelah itu terjun ke lapangan langsung ke Iya, pasien gitu ya, Bu, ya. setelah dari laboratorium dinyatakan kompeten di laboratorium, termasuk kan setelah itu kan ada ujiannya. Iya. Jadi dinyatakan kompeten, terampil di dalam laboratorium, setelah itu baru ke lapangan, megang pasien yang sesungguhnya. Nah, ke lapangan itu kemana Praktek saja, di rumah Bu? sakit ya. Oh, rumah sakit. Jadi rumah sakit yang kita gunakan, rumah sakit tipe A dan rumah sakit pendidikan ya di Jawa Timur. Di Jawa Timur baik rumah sakit negeri maupun swasta ya. Di Surabaya, kemudian di Mojokerto, Mojosari, di Bangil, di mana Bojonegoro ya. Kemudian rumah sakit jiwa Menur sini Surabaya, Lawang ya, yang digunakan oleh mahasiswa program studi Tuban. Kemudian di Panti Wereda yang dikelola oleh Dinas Sosial ya, itu juga kita tempatkan. Kemudian di puskesmas wilayah Surabaya dan juga Jawa Timur ya, yang di wilayah Sidoarjo sama yang Tuban, itu kita gunakan sebagai lahan praktek. Jadi menyesuaikan kompetensinya apa ya, lapangannya sesuai ya, Bu. Ya, Sesuai. misalnya keperawatan jiwa ya pasti prakteknya di rumah sakit jiwa gitu. Betul, Mbak Dia. Misalnya keperawatan apa, komunitas ya, Bu, ya, kalau yang ke itu di masyarakat gitu ya, Bu, ya. komunitas, praktek di komunitas. Dan di ini Mbak Dia, karena pendidikan vokasi ya, jadi 60% itu banyak di lapangan ya, kemudian 40% itu teori, karena ini vokasi siap pakai. Nah, lebih kita banyak bukan praktiknya siap ya, Bu, ya, latih, nggak teori betul, aja gitu. betul. Nah, itu mungkin juga ya, Bu, yang membedakan. Kalau kadang juga ada yang bertanya nih, Bu, bedanya S1 keperawatan sama sarjana terapan keperawatan itu, apa gitu. Jadi kami mendidik perawat yang terampil ya, terampil dan kompeten sesuai dengan levelnya, bukan yang siap latih. Dari lulus itu sudah siap pakai, sudah bisa ready for use, melaksanakan tugasnya sebagai betul, perawat sebagai gitu, perawat iya, sesuai jenjangnya. Iya. Nah, jadi tadi tempat-tempat praktek tadi ada kerjasama ya, Bu, berarti Pasti, dari Mbak, kampus pasti gitu. ada Artinya kerjasama. mahasiswa sudah nggak perlu nyari-nyari sendiri lagi. Tidak, ini semua kita fasilitasi. Mahasiswa tinggal praktek sesuai dengan kompetensinya. Itu semua sudah terfasilitasi dari kita. Ya, itu fasilitas Sarpras. Nah, sekarang diceritakan SDM-nya, Bu, dosennya. Yang ngajar siapa nanti kalau kuliah di jurusan keperawatan Poltekkes Surabaya itu? Iya. Jadi kalau dosen, insya Allah ya Mbak Dia, tidak diragukan ya, dengan pendidikan minimal sarjana, magister. Oh ya, kalau dosen minimal magister. Dosen kan minimal magister, tapi di jurusan keperawatan punya di atasnya itu program doktoral. Jadi gelar doktor itu banyak juga di jurusan keperawatan ya. Kita memiliki SDM yang cukup besar ya, dengan jumlah dosen kurang lebih 90 ya, 90 dosen yang terdistribusi di 4 kampus ya, dengan kualifikasi pendidikan doktor dan juga magister dan itu ya, Bu, ya, spesialis ya, Bu, dan ya, spesialis, sesuai dengan ya. apa tadi keilmuannya ya, Bu. Jadi yang punya spesialis itu nggak hanya dokter aja, Bu. Ini yang kadang belum pada tahu. Orang kan familiarnya spesialis itu dokter, spesialis apa spesialis. Nah, perawat itu juga punya spesialis ya, Bu, ya. Seperti saya spesialis ya, maternitas. Tadi saya perkenalkan kan Bu Dr. Hilmi ini spesialis maternitas. Dan di jurusan keperawatan juga beragam ya, Bu, ya. Dan sudah banyak yang punya gelar spesialis juga ya, Bu. Betul, ada spesialis keperawatan anak, ada spesialis keperawatan jiwa, ada spesialis keperawatan komunitas, ada spesialis keperawatan bedah.
medical bedah, medical bedah. lengkap Iya, jadi untuk nanti kalau spesialisnya. tenaga pendidiknya ini juga sudah sesuai dengan spesialisasi Iya, masing-masing ya Bu betul, ya. betul. Bukan hanya yang punya ilmu umum saja, tapi sudah sudah sesuai dengan ini kompetensi di spesialisnya Iya. masing-masing gitu. Heeh. Nah, sekarang lanjut tadi udah Ibu sempat sampaikan yang kalau lulusan internasional itu ya nanti diplot untuk bekerja di luar negeri gitu. Nah, kalau yang secara umum nih Bu, Ya. yang teman-teman reguler ini juga Mm-mm. nanti lulusannya diharapkan dapat bekerja di mana Bu? Iya. Jadi peluang kerja untuk perawat itu insya Allah tidak sulit gitu ya. Tidak sulit karena tatanan kerja yang bisa dimasuki oleh perawat itu dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Kalau yang dalam negeri tidak hanya di rumah sakit Mbak Dia, di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di industri ya. Iya. Itu bisa, perawat bisa bekerja, bisa memberikan kontribusi kepada yang layanan-layanan yang lembaga tersebut ya Bu. lembaga-lembaga tersebut. Kalau di industri itu di semacam mungkin kadang punya rumah sakit atau punya klinik gitu ya Bu ya. Iya, Jadi tenaga keperawatan di situ ya Bu ya. Betul. Kemudian perusahaan Mbak Dia. Perusahaan, contoh perusahaan pengeboran minyak, ada kebutuhan perawat. Perkapalan dibutuhkan perawat, perhotelan dibutuhkan perawat. Karena semua Jadi, aspek itu memang karena kan perawat itu kan general ya Bu ya, Iya, untuk kesehatan. untuk Nah, kesehatan. kesehatan orang kan butuh sehat semua sehat, ya Bu betul. ya. Jadi memang kebutuhan perawat ini baik di dalam maupun di luar negeri ini tinggi. Sehingga peluang kerjanya juga terbuka sangat luas ya Bu ya. Luas, apalagi di luar negeri Mbak Dia. Iya. Ini kebutuhan perawat di luar negeri itu luar biasa banyaknya. Iya. Sekitar ini Arab Saudi butuh 400 sekian. Indonesia hanya bisa menutupi kebutuhan berapa? Iya. Enggak banyak. Nah, itu oleh karena itu kelas internasional ini harapannya 30 setiap pasar itu ya, memenuhi itu dari pasar internasional betul, ya Bu ya. Di samping ini luar biasa kalau kerja di luar negeri ya. Artinya apa keuntungannya? Banyak yang didapat. Sistem bekerjanya sangat keren ya, sangat maju sekali, sangat berkembang baik, sangat memadai sekali ya, berbeda dengan di Indonesia. Penggajiannya Mbak Dia, wah itu gaji itu itu nggak diragukan ya. Ini juga Bu, kalau ada nggak yang kan sudah ada ya pasti yang bekerja di luar negeri. Kalau testimoni lulusan yang misalnya kerja di Arab atau mungkin di Jepang atau mungkin di Eropa gitu, apa kata mereka Bu? Jadi lulusan kita ya di keperawatan Poltekkes Surabaya ini sudah di luar negeri itu ya, saya sebutkan di Jepang ada, di Jerman ada, kemudian di Qatar ada, di Arab Saudi ada, di Amerika juga ada Mbak Dia. Jadi sudah ke berbagai benua di luar negeri, dan mereka pada umumnya nggak mau balik Mbak Dia kalau udah di sana. Sudah nyaman di sana Bu, gaji besar. Di samping gaji besar, sistem kerjanya juga lebih settle ya mungkin kalau di sana itu lebih aman, lebih nyaman, lebih termanage dengan baik gitu. Kemudian jangan lupa juga pengembangan karirnya juga bagus. Di luar negeri bisa sekolah lagi. Di samping juga mungkin di sana kan mungkin teknologi sudah lebih maju, sehingga teman-teman lulusan keperawatan ini yang bekerja di sana juga belajar lebih meningkatkan kompetensi lagi ya Bu di sana, dapat pengalaman baru, dapat pengetahuan baru gitu. Sehingga kemampuannya juga sangat berkembang di luar negeri. Jadi sudah sih lulusan kita sudah banyak merambah di sana. Bahkan yang terbaru kemarin ke Arab Saudi ini yang lulusan 2023 udah berangkat, mereka udah bekerja. Iya. Karena memang kebutuhan perawat di pasar internasional ini tinggi ya Bu ya saat ini. Negara-negara maju kan sedang terkena mungkin isu yang kekurangan tenaga produktif gitu, sehingga mendatangkan perawat-perawat dari Indonesia, kebutuhannya dipenuhi dari Indonesia gitu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang peluang karir. Nah, sekarang kalau kita menempuh pendidikan Ibu di Poltekkes Kemenkes Surabaya,
ini untuk menarik, biasanya mahasiswa itu tertarik dengan beasiswa. Nah, ada nggak Bu beasiswa untuk mahasiswa Iya. khususnya di jurusan keperawatan gitu? Iya, ada Apa pasti. aja yang tersedia gitu? Ya, jadi beasiswa yang tersedia di jurusan keperawatan Poltekkes ya. Poltekkes Surabaya ada beasiswa prestasi, kemudian beasiswa keluarga Gakin ya, terkenal dengan Gakin, keluarga dari berpenghasilan rendah berpenghasilan ya, Bu, ya? rendah begitu ya. Istilahnya kan Gakin Mbak Gakin, Dia Mas iya. Ian ya. Kemudian ada beasiswa dari kabupaten setempat. Oh, pemerintah Nah, daerah pemerintah gitu daerah, ya, Bu, ya? iya. Bekerja sama dengan Bekerja Poltekkes sama dengan Surabaya. Poltekkes Surabaya dengan pemerintah daerah. Kemudian ada beasiswa dari organisasi. Oh, dari organisasi Iya, juga ada ya, Bu, juga ya? ada. Nah, untuk beasiswa yang dari pemerintah daerah, kemudian dari organisasi, itu kan memang sumber dananya dari luar ya, eksternal. Tetapi jangan lupa dukungan administrasi dari jurusan keperawatan itu selalu ada, ready begitu ya. Jadi Harus misalnya memenuhi persyaratan ini, harus memenuhi persyaratan A, B, C. Kita siap untuk memfasilitasi itu. jadi misalnya teman-teman mahasiswa ini merupakan putra daerah dari Iya. kabupaten A, kabupaten B, atau mungkin kota A, kota B Iya. gitu, dan akan mengajukan beasiswa dari pemerintah daerah tersebut. Nah, ini jurusan akan sangat mendukung, terbuka untuk membantu secara administrasi gitu ya, Bu. Saya butuh surat keterangan, butuh transkripnya dilegalisir atau apa gitu. Iya. Jadi langsung saja menghubungi admin yang ada di jurusan ya, Bu, ya, untuk kelengkapan berkas tersebut gitu. Dan nanti akan difasilitasi oleh jurusan. Nah, itu tadi kan kalau beasiswa dari luar, Bu. Nah, kalau beasiswa internalnya yang disediakan oleh Poltekkes sendiri kan Ibu ceritakan beasiswa prestasi dan beasiswa Gakin itu ya, Bu. Nah, itu mekanisme seleksinya seperti apa, Bu? Iya. Jadi di awal kan memang sudah ada ketentuan ya, bagi mahasiswa yang ingin mengajukan prestasi maupun keluarga miskin. Jadi ada persyaratannya itu Mbak Dia, dan itu insya Allah dipublish kok di websitenya. Mahasiswa tinggal melengkapi persyaratan ya, untuk Bu, pengajuan. ya. Iya. Jadi nanti misalnya teman-teman ada syarat-syarat untuk beasiswa prestasi itu syaratnya apa, untuk mengajukan beasiswa Gakin itu syaratnya seperti apa, bisa dicek di website ya, Bu, ya, atau bisa menghubungi bagian kemahasiswaan ya, Bu, ya, kalau terkait beasiswa di kampus masing-masing. Ada koordinator kemahasiswaan, ya, bisa menghubungi nanti dibantu kemahasiswaan untuk dibantu untuk mencari informasi tentang persyaratannya dan melengkapi persyaratan untuk mengajukan beasiswa tersebut ya. Dan itu terbuka bagi seluruh mahasiswa ya, walaupun nanti pasti ada seleksi ya, karena kan ada skala prioritas, siapa yang berhak untuk menerima beasiswa Gakin, siapa yang berhak untuk menerima beasiswa prestasi gitu ya, Bu, ya. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman yang mungkin barangkali, mohon maaf, dari keluarga yang berpenghasilan kurang gitu ya, ekonominya, secara ekonominya belum cukup untuk membayar biaya kuliah, nanti bisa mengajukan beasiswa Gakin tersebut ya, Bu, ya. Iya, betul. Nah, kemudian nih, Bu, beasiswa sudah. Nah, mahasiswa ini kan tadi Ibu ceritakan melaksanakan perkuliahan dengan fasilitas yang lengkap, belajar teori di kelas, kemudian dilanjutkan dengan lab. Kemudian nanti kalau di labnya harus lulus dulu ya, Bu, ya, lulus di lab baru bisa terjun ke lapangan dengan pasien. Nah, apakah itu aja yang bisa dilaksanakan atau dilakukan mahasiswa selama di kampus? Ada nggak, Bu, kegiatan-kegiatan lain yang menunjang soft skill yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu? Difasilitasi oleh kampus gitu. Oke, jadi tidak hanya itu Mbak Dia. Kalau itu kan melatih hard skill-nya ya. Tetapi soft skill ini menjadi komponen penting ya untuk menghasilkan lulusan perawat profesional. Jadi ada organisasi di jurusan keperawatan kan ada himpunan mahasiswa ya. Itu juga melatih soft skill-nya, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana membangun tim. Kemudian jangan lupa juga ini yang tidak kalah penting ya dan bagus ya untuk pengembangan keterampilan ya, pengembangan keterampilan dan kompetensi. Ada pelatihan ya, pelatihan yang kita berikan wajib ya kepada mahasiswa yang mendukung keilmuan kita.
visi keilmuan. Visi keilmuan kita itu kan kegawadaruratan ya. Jadi kita berikan pelatihan yaitu BTCLS, kemudian pelatihan SAR, pelatihan EKG ya. Karena di samping keunggulan kita kegawadaruratan juga ditambah dengan kesehatan jantung. Jadi itu kemudian ada komunikasi efektif ya yang wajib kepada semua mahasiswa karena perawat ini menjadi hal yang penting ya, bagaimana membangun komunikasi dengan pasien, bagaimana membangun komunikasi dengan mitra, ya profesional kesehatan yang lain, keluarga pasien. Nah ini kalau tidak dibekali dengan kemampuan soft skill, salah satunya bagaimana berkomunikasi yang baik, yang efektif, ini akan menjadi kurang begitu Mbak Dia. Oh iya, jadi selain karena kan tadi kayak yang Ibu sebutkan BTCLS, SAR itu kan tidak ada di kurikulum ya Bu ya, tidak ada di mata kuliah, mereka tidak mendapatkan pelatihan itu gitu. Jadi itu nanti terpisah mahasiswa jurusan keperawatan akan dibekali pelatihan-pelatihan tersebut ya Bu ya. Beberapa di antaranya ya BTCLS, pelatihan EKG, pelatihan komunikasi efektif gitu, sehingga nanti ketika lulus mereka tidak hanya memiliki skill di bidang keilmuannya aja yang mereka dapat di kelas dan di lab ya Bu ya, tapi juga dapat kemampuan itu gitu. Di samping tadi juga Ibu sempat menyebutkan ada himpunan mahasiswa yang merupakan organisasi kemahasiswaan yang di situ juga mahasiswa yang bergabung dalam organisasi kemahasiswaan pasti soft skill-nya akan terasah ya Bu ya. Kemampuan berorganisasi, kemampuan komunikasi juga di situ. Nah, itu juga nanti sejalan dengan unit kegiatan mahasiswa seperti itu ya Bu ya. Misalnya mahasiswa yang suka seni, barangkali suka olahraga, itu juga difasilitasi. Terwadai di organisasi itu ya. Jadi mengembangkan kemampuan soft skill-nya, ada seni seni macam-macam ya, termasuk olahraga. Termasuk ini keagamaan ya. Nah, itu dikembangkan di organisasi mahasiswa. Jadi saya kira manfaatnya besar ya. Adik-adik yang tergabung di dalam himpunan mahasiswa. Iya, jadi nggak cuman belajar di kelas, di lab, kemudian praktek di rumah sakit atau di puskesmas aja, tapi juga di luar itu dapat tambahan-tambahan pelatihan yang menunjang skillnya, kemudian kemampuan berorganisasi juga gitu ya. Kesempatan untuk mengikuti organisasi dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang soft skill seperti kegiatan keolahragaan, seni dan lain-lainnya ya Bu ya. Diwadahi oleh kampus. Nah, mungkin sebelum terakhir nih Bu, pesan apa yang Ibu ingin sampaikan kepada adik-adik atau teman-teman calon mahasiswa yang barangkali setelah melihat obrolan kita ini akan semakin yakin lagi untuk mendaftar di atau bergabung ke jurusan keperawatan Poltekkes Surabaya. Iya, jadi jangan ragu kalau ingin memilih program studi keperawatan yang ada di jurusan keperawatan Poltekkes Surabaya. Kami siap mendidik menjadi perawat yang terampil dan profesional, dan lulusannya adalah siap pakai di lapangan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri Mbak Dia. Oh ya, jadi jangan ragu lagi karena akreditasinya unggul ya Bu ya. Wah, tidak diragukan Mbak Dia, insya Allah semuanya unggul begitu ya. Akreditasi unggul, kemudian lulusannya jaminan, terserap di pasar kerja ya Bu ya. Apa yang dicarikan kuliah tujuannya setelah itu bekerja. Nah, gitu. Jadi sudah bisa dijamin gitu ya Bu ya, kuliah dengan fasilitas yang memadai, yang lengkap, kemudian dosen yang mengajar juga qualified gitu ya, bahkan mungkin di atas qualified gitu. Kemudian nanti ketika lulus juga akan cepat terserap di pasar kerja. Ya, baik Bu, terima kasih Bu sudah berkenan hadir. Terima kasih untuk obrolan kita hari ini yang ini akan memberikan informasi dan juga insight bagi teman-teman semua yang barangkali masih bingung mau daftar jurusan apa, atau kalau misalnya sudah yakin perawat mau D3 atau sarjana terapan profesi, tinggal klik aja ya Bu ya, tinggal diyakinkan aja kalau misalnya dalam waktu dekat
mau kuliah terus harus cepet-cepet kerja ya mungkin ambil diploma 3 dulu ya Bu ya. Nah nanti juga bisa mengembangkan untuk lanjut ke Betul, jenjang yang lebih iya, tinggi ke heeh. sarjana terapan dan profesi gitu. Tinggal Bekerja dulu boleh. bekerja dulu ya Bu ya. Lanjut juga boleh. Lulus ya. langsung lanjut boleh. Oh boleh banget. Bekerja dulu baru nanti Bekerja kalau sudah dulu. ada rezeki lagi baru Iya, lanjut baru boleh lanjut juga. boleh. Kami tunggu. Nah, Ya. ditunggu di jurusan Di jurusan keperawatan keperawatan. Poltekkes Kemenkes Surabaya Bu ya. Ada Betul. 4 lokasi kampus. Di Surabaya ada Ada 2, yang area tengah ada kampus Sutomo yang agak ke utara. Mungkin Ada teman-teman yang Heeh. ke arah Surabaya Utara, Surabaya Gresik Utara. dan Betul, Madura. Iya, Heeh. Madura bisa ke Sutopo, Bisa ke Sutopo, lebih dekat ya Bu lebih ya. dekat. Yang area Pantura bisa ke Tuban. Bisa ke Tuban. Yang area selatan Sidoarjo. bisa ke Sidoarjo ya Bu ya. Iya. Jadi tersebar di 4 lokasi dan kuotanya banyak ya Bu ya. Banyak. Jangan khawatir. Kuotanya banyak tapi yang minat juga banyak. Jadi yuk daftar dulu. Nanti yang pengen berkarir di internasional juga sangat terbuka, bisa mengambil atau mendaftar di program kelas internasional, ya Bu ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya hari ini Bu Sama-sama. Yelmi. Ilmunya kemudian informasinya sangat bermanfaat sekali. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa subscribe, like, dan share video-video dari channel Poltekkes Kemenkes Surabaya agar teman-teman tidak ketinggalan seputar Poltekkes Surabaya dan informasi kesehatan lainnya. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Dia. Sukses selalu. Sukses selalu. Thank you.